materi yang saya berikan hari ini. Jadi kuesioner ini nanti akan diisi setelah dan sesudah saya melakukan edukasi untuk mengetahui apakah edukasi saya ini berjalan dengan lancar dan baik. Jadi saya mohon kesediaan Bu. Ini 5 Bu, anak ini. Terakhir nanti dikasih pertanyaan lagi, baru Ibu buat yang sesuai Ibu mengerti. Kalau yang ini Ibu tidak tahu dulu. Ibu jangan mengalah itu kan datang keluar dalam dengan syarat membawa kakak dan buku. Ya Bu, tolong dibawa buku karena di ini sampai usia anak Ibu 4 tahun 11 bulan. Belum 5 tahun masih dapat. Oke, bulan depan. Jadi bulan depan kita kayak pasar punya malam vitamin A. Jadi baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Ada mau tanya lagi? Untuk ini bulan untuk kontrak Ibu Kaden minggu depan mau hari apa? Kira-kira Ibu tanya mau hari apa? Kita ada apa lagi? Ketua di kami ini. Tanya ketua aja lah. Nanti dia boleh tanya ketua. Sebulan. Dia saya jelaskan. Dapat dah kemarin. Balita ini ada Nah, pertemuan kedua saya tanya kita nggak mau hari ini datang 10 orang jadi datang ya Bu yang ada di Melayu panas-panas tai kucing bukan panas-panas tai ayam. berapa tuh? Panggil. Minggu depan mau hari apa? Hari Kamis. Oke Bu. Nanti Bersedia hari Kamis. Bersedia. dia aja sekolah tapi Tidak lama. nah gini aja nanti biar aja sekolah tapi Pancasila gitu ya. Kasihan juga tak sekolah pun gak ikan Boleh jadi gini semua kan sekolah aja tapi balik jam 9 berapa jam ya biar orang ini kan sudah buka ya. Kalau itu ke dokter anak, nggak ada waktu dokter anak yang ibu. Bayar lagi. Ini dah gratis, tahu nggak datang. Jadi kami kan tetap tahu kan utang. Jadi ingat ya, minggu depan hari Kamis yang sama jam 9 pagi. Datang ke sini. Nah, berapa orang dah absen? Jadi materi saya ini berjudul gizi seimbang pada ibu hamil. Jadi ibu hamil itu membutuhkan lebih banyak zat gizi untuk pertumbuhan serta perkembangan janin. Jadi biasanya orang ibu-ibu makannya misalnya satu hari itu karena hamil makanannya dilebihkan sedikit karena bukan cuma untuk
bukan cuma untuk kebutuhan ibunya saja, tapi untuk ibu hamilnya juga, untuk janinnya juga. Jadi Bu, gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari Bu. Misalnya itu di dalam piring kita itu, misalnya di situ ada lauk pauk, ada sayur, ada buah, ada makanan pokok seperti nasi seperti itu. Jadi selama kehamilan itu satu piring makan kita itu harus memenuhi kebutuhan agar janinnya sehat Bu. Jadi pesan gizi seimbang pada ibu hamil itu yang pertama mengonsumsi makanan yang beragam. Seperti yang saya katakan tadi, sekali makan itu harus ada sayur, buah, makanan pokok, ada lauk pauk. Yang kedua, membatasi konsumsi makanan yang tinggi garam, karena ya, tinggi garam ini menyebabkan kita hipertensi Bu. Yang ketiga, mengonsumsi air putih yang banyak. Satu harinya itu baiknya dikonsumsi 8 sampai 12 gelas air putih satu hari. Yang selanjutnya, membatasi minum kopi, karena di dalam kopi itu kan ada kafein. Jadi kafein ini menyebabkan kita sering buang air kecil. Jadi ibu-ibu kan buang air kecil kan, misalnya perutnya sudah besar kan susah kan Ibu. Selanjutnya, kecukupan gizi yang dianjurkan selama kehamilan. Jadi ibu-ibu sebenarnya satu orang itu mempunyai kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, jadi ibu-ibu itu kan waktu hamil itu kan ada pembagian 3 trimester kan Bu. Ada trimester pertama, kedua, dan ketiga. Jadi biasanya itu penambahan trimester itu biasanya bertahap. Makin besar trimesternya semakin tinggi, maka akan semakin tinggi juga kebutuhan ibu. Jadi di sini ada energi. Pada trimester itu ditambahkan 180 kilokalori Bu. Jadi misalnya itu kalau kita contohkan ke makanan kita, biasanya energi itu ada terdapat di nasi. Jadi nasi misalnya ibu hamil itu satu hari itu makan kan 3 piring, pagi, siang, dan sore. Misalnya satu piringnya itu misalnya ibu-ibu 2 centong nasi. Jadi selama kehamilan itu boleh ditambahkan misalnya siang 3 centong nasi, pagi 3 centong nasi, atau malam 3 centong nasi. Pada trimester 2 dan ketiga itu penambahannya sama 300 kilokalori. Berbeda kan Bu? Pada trimester 2 dan 3 dan trimester pertama kebutuhannya bertambah Bu. Yang kedua, protein. Protein ini berguna untuk pertumbuhan jaringan tubuh ibu, janin, dan plasenta. Jadi ibu biasanya protein ini terdapat pada lauk pauk kita, ada ikan, ayam gitu Bu. Pada trimester pertama hanya terdapat penambahan 1 gram aja Bu. Trimester kedua ditambahkan 10 gram. Dan trimester 3 terdapat penambahan 30 gram. Sama dengan nasi tadi Bu. Misalnya satu hari ini kita satu hari biasanya makan lauk 3 kali, pagi, siang, dan malam. Bisa ditambahkan dengan tempe atau tahu. Tempe dan tahu itu terdapat 3 protein Bu. Selanjutnya karbohidrat. Karbohidrat diperlukan untuk sumber energi Bu. Jadi di karbohidrat ini biasanya ada di dalam makanan pokok juga dia biasanya ada nasi, ada di roti seperti itu Bu. Pada trimester pertama ditambahkan 25 gram dan pada trimester 2 dan 3 ditambahkan 40 gram. Selanjutnya lemak. Lemak ini berguna untuk membangun dan mengembangkan sel-sel tubuh ibu dan bayi di dalam kandungan. Pada trimester 1, 2, dan 3 ditambahkan hanya 2,3 gram. Tapi ibu selama kehamilan ini lemaknya tidak boleh terlalu banyak Bu.
lebih baik dikonsumsikan ke protein. Jadi lemaknya walaupun ditambahnya cuma sedikit. Dari materi yang saya berikan itu apakah ada yang ingin ditanyakan? Itu kalau kopi cappuccino boleh nggak ya? Kan boleh, sebenarnya masih boleh, bukan karena dibatasi kan Bu. Misalnya kalau kita mau sehat bayinya, kita batasi aja misalnya 1 hari, misal seminggu kita konsumsi 2 gelas atau 3 gelas satu minggu Bu. Ada lagi Bu? Susu tak bisa dikonsumsi, susu tak dapat minum, vitamin tak dapat minum, kayak nanti. Vitamin kan bukan hanya di dalam tablet ya Bu. Vitamin ini kan di buah itu kan biasanya banyak vitamin. Misalnya Ibu mau vitamin C ada di jeruk, ada di strawberry seperti itu Bu. Nasi tak seberapa. Yang bawa nasi ada pening. Waktu trimester pertama karena mual-mual gini Bu. Misalnya kalau di nasi gitu kan Bu, misalnya Ibu nasi biasa itu kayak agak mual gitu kan banyak olah-olahan nasi gitu Bu. Misalnya lontong gitu masih tidak bisa itu. Sikit-sikit aja makan. Kalau misalnya tidak bisa makan langsung gitu Bu, boleh misalnya kan tadi saya katakan 3 kali sehari kan Bu. Kalau misalnya nggak bisa sekali banyak gitu Ibu bisa misalnya 1 hari makannya sedikit tapi berulang-ulang gitu Bu, misalnya pagi, siang, sore, malam gitu. Kalau lebih besar nih, dulu saya suka banget sama nasi putih, sekarang mau ke beras merah punya. Boleh Bu, beras merah sama beras putih sebenarnya kandungannya hampir sama Bu, lebih bagus. Rasanya dapat nggak karbohidrat? Dapat Ibu, karbohidrat di nasi merah dan di nasi putih sebenarnya sama Bu. Lagi Ibu, Tapi tadi ke anak bawa. Tidak, itu kami air. boleh Ibu-Ibu, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya izin memberikan kuesioner pertanyaan yang telah saya berikan tadi Ibu. Minum yang bebo. Caranya seperti itu, sekali masak tapi diwadahkan. Yang simpelnya ya, kita kan tes itu kan testing ya. Testing itu tergantung orang yang jadi dia kalau sudah diwadahkan ada pikiran itu saja. Kalau hangat kan, oh kayaknya udah kurang separuh kan keju. Boleh. Kemarin pasien Kak Evi berat badannya nggak naik-naik. Kayak dibilang paruh kan keju. Atau ikan teri digoreng kan asin-asin anak-anak suka asin dan gurih. Goreng ikan teri, kasih buburnya yang hangat, tabuskan ikan teri. Itulah kombinasi yang kayak dibilang hari ini bayar seminggu. Setelah sudah itu ya kan, jadi koordinasikan. Sekarang kita lihat ke buku ya. Karena ini satu kadang kan anak-anak kan maunya yang variasi ya. Kan ada anak mau amat kalau campur nggak mau campur disentuh alhamdulillah disuka makan yang lain. Iya. Ya. Maka kalau misalnya ada kerasa lapar mau tidur sedikit,
Terima kasih atas waktu dan ketersediaannya untuk membantu saya mengetahui kuesioner dan poster yang saya berikan hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.